Egy mungkin secara alamiah ditakdirkan untuk menjadi dribler sepak bola hebat. Egy Maulana Fikri pada dasarnya harus menjadi dribler yang produktif. Dia tidak akan berotot melewati pertahanan lawan, jadi dia belajar bermanuver untuk melewatinya. Jadi bagaimana dia melakukannya? Apakah kemampuan driblingnya bawaan dan genetik? Atau apakah itu sesuatu yang bisa Anda pelajari? Tidak ada artikel tentang kemampuan atletik Egy Maulana Fikri yang akan lengkap tanpa terlebih dahulu membahas debat natur vs nutrisi. Ini karena didokumentasikan dengan baik. Egy diberitahu di usia muda bahwa dia terlalu kecil untuk bermain sepak bola. Itu diyakini karena masalah hormonal. Dia tumbuh dengan tinggi 167 cm. Ini berarti Egy berkembang sebagai pemain muda sementara secara fisik tidak cacat oleh faktor genetik. Jauh lebih kecil dan secara fisik kurang matang daripada rekan satu timnya, dapat dikatakan bahwa aspek pelatihan dari perkembangannya dikompensasi dan berkembang dengan mempertimbangkan kelemahan genetiknya. Oleh karena itu, secara teori, keadaan di mana ia dibesarkan bisa memainkan peran penting dalam menghasilkan maestro dribbling, keterampilan, stamina, keseimbangan, kecepatan, dan kelincahan semuanya meningkat secara dramatis hanya untuk kemudian ditingkatkan secara alami, yang membantunya mengembangkan kekekaran tubuhnya yang seimbang dengan tinggi badannya. Aspek yang sering diabaikan dari semua penggiring bola yang hebat adalah kombinasi kecepatan dan daya tahan mereka. Sederhananya, cara tak terduga di mana Egy menari di sekitar lawan bisa dibilang jauh lebih melelahkan daripada sprint lurus ke sayap. Menggiring bola secara signifikan meningkatkan penggunaan energi dan pengerahan tenaga gerak yang dirasakan, juga sebagai menginduksi kenaikan laktat darah ketika dilakukan pada kecepatan tinggi. Blood lactate mengacu pada akumulasi asam laktat di otot, sensasi pembakaran yang Anda rasakan selama latihan intens, dan diikuti dengan kelelahan dan penurunan performa. Ini sekali lagi mendukung teori bahwa seorang dribler bola yang hebat harus diberkahi dengan kecepatan dan daya tahan dalam konteks khusus sepak bola. Jadi, meninjau kembali perdebatan seputar kehebatan Egy, mungkinkah ini bagian dari permainannya yang jauh lebih baik daripada orang lain karena perawakannya yang lebih kecil? Oleh karena itu, jelas Egy secara alami berbakat dengan daya tahan dan kecepatan, hanya saja tidak tinggi dan memiliki struktur kerangka yang baik.